Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadat Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan materi mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 6 mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, lanjut pada materi. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, akan tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan bersifat terencana, maksudnya program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda, dan kelompok masyarakat lain yang dinilai akan memberi kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Yang kedua, pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok dan tidak dilakukan secara individual. Pertimbangannya, lewat pendekatan kelompok, maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif, serta memberi hasil yang optimal dibanding dengan kegiatan yang dilakukan secara perorangan. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini sangat penting mengingat partisipasi aktif dari masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung. Selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mempraktikkan berbagai konsep dan program yang disampaikan oleh para fasilitator. Yang keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya, semua agenda kegiatan yang ditawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas, termasuk di dalamnya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan itu, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa program yang dirancang sedemikian rupa dan sebaik apapun bentuknya tentu terasa sulit untuk diimplementasikan apabila tanpa didukung oleh dana yang memadai. Yang keenam, masalah faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus pula mendapat perhatian yang serius. Terkait kegiatan pemberdayaan, Negel 1997 mengemukakan apapun pendekatan yang akan diterapkan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Antaranya yang pertama, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan. Yang kedua, transfer teknologi yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengembangan SDM atau fasilitator yang akan dilakukan pemberdayaan. Yang keempat, alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan yang berhadapan dengan pilihan-pilihan publik atau swasta, pemerintahan atau non, dari atas atau dari bawah, mencari profit atau non-profit, umum atau sektoral, multi tujuan atau tujuan tunggal, transfer teknologi atau orientasi kebutuhan. Pemberdayaan dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu mikro, meso, dan makro. Yang pertama, pendekatan mikro yaitu pendekatan yang berpusat pada tugas. Yang kedua yaitu pendekatan meso yaitu dilakukan dengan tahap terhadap kelompok klien atau penerima manfaat. Yang ketiga yaitu pendekatan makro. Penerimaan manfaat diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Di perspektif lain, pendekatan pemberdayaan dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan yang mencakup. Yang pertama, pendekatan partisipatif, menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup. Yang pertama, pemberdayaan bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat. Selanjutnya, pemilihan kegiatan, metode apapun maupun teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat. Selanjutnya, ukuran keberhasilan masyarakat berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaat. Yang kedua yaitu pendekatan kesejahteraan,
apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumber daya dan teknologi yang digunakan, dan siapapun stakeholdernya, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan. Yang ketiga, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin berkelanjutannya dan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Pemilihan pendekatan yang dinilai tepat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat boleh dikata merupakan salah satu hal yang harus mendapat perhatian yang serius, karena jika kegiatan pemberdayaan ini memanfaatkan pendekatan yang tidak tepat, keliru, dan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat atau klien, maka tidak hanya menimbulkan kerugian materi saja, menyita waktu, akan tetapi juga menyita waktu dan kegiatan tersebut tidak memberikan hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Jadi, sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan, termasuk di dalamnya merancang agenda program kegiatan yang ingin diperkenalkan pada klien, maka tentu sebaiknya dilakukan studi penjajakan lebih dahulu untuk mempelajari situasi dan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat setempat, sehingga pendekatan yang dilakukan juga hendaknya mampu membangkitkan semangat dan motivasi di kalangan para penerima manfaat, sehingga unsur inovasi dan beragam bentuk bantuan lainnya dapat dikelola secara optimal, dengan harapan akan terjadi suatu perubahan yang berkesinambungan ke arah yang lebih baik yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.